Saya sekarang mau bahas kalau ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, saya langsung kasih lihat ke teman-teman semua chartnya gitu. Nah, chart-chart ini nantinya akan saya share di Telegram. Cuman kalau misalnya teman-teman mau saya bahas sekarang, saya akan gambarkan sekarang chartnya seperti apa. Tuh, kira-kira ada saham apa lagi tadi ya? Tadi kan ke riset nih gara-gara mati. Tadi MTDL ya, MTDL. MTDL lah. Ini MTDL nih. Saya bawa ke sini deh. Untuk MTDL nih, ini saya riset ya. Saya riset, teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini adalah chart MTDL ya. Kelihatan nggak ya? Sejauh ini kita saya. Nah, MTDL nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sebenarnya sahamnya benar punya fundamental yang bagus segala macam. Cuman saya pengen banget kalau misalnya punya saham itu di harga yang terbilang cukup murah gitu. Nah, untuk kasus MTDL itu sebenarnya agak-agak tricky ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa peluang harga ya. Pertama, kita bisa ketemu yang namanya dia punya area support nih. Sebentar, saya cari boxnya box. Nah, ini adalah area supportnya dia. Ini saya kasih warna area entry ya. Buy on weakness 570 615. Oke ya. Nah, ini teman-teman bisa buy on weakness di area sini 570 sampai 615 untuk MTDL. Nah, potensi berikutnya apa? Jika dia terjadi breakout. Breakoutnya ada di angka sekitar 735 ya. Breakout 735, potensi arah harganya akan ke 900. Ini kita bisa lihat dari sini. Sebentar, sorry. Ini jangka panjang ya. Jangka panjang kita bisa gunakan seperti ini. Sorry, saya ralat 945 ya MTDL ya. Oke, tadi ini MTDL udah Bit masih oke ya temennya. Ini saya masih bahas Bit soalnya saya kan cukup bullish di Bit nih. Cuman dia harusnya masih sideways dulu nih. Teman-teman perhatikan di bagian chart ini, saya coba urut besar ya. Ini harusnya masih sideways. Kenapa masih sideways? Kalau kita perhatikan di sini nih, teman-teman bisa gunakan stokastik ya. Di sini saya pakainya stokastiknya setupnya itu 1433 ya. Stokastik 1433 ini teman-teman bisa gunakan. Nah, teman-teman lihat ya dua garis ini, nggak tahu kelihatan apa enggak nih. Nah, di sini ada dua garis ya, warna merah dan juga warna kuning. Nah, ini kan udah berpotongan nih. Sebenarnya ini udah bagus, cuman sebagian orang itu melakukan entry di area ini ya. Ini kalau kita ngomongin teknikal nih. Kalau kita ngomongin harga ya ini udah murah gitu. Mau turun ke berapa lagi? 54, 53 gitu. Masih ini pun udah murah. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin secara teknikal, teman-teman bisa melakukan entry pada saat dua garis ini, garis merah dan garis kuningnya itu tetap berada, garis merahnya tetap berada di atas garis kuning. Jadi merah lebih tinggi dari garis kuning. Lalu syarat kedua adalah di titik ini ya, di angka 20 ini itu dia harus keluar dari zona oversold-nya dulu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia udah keluar dari zona oversold secara stokastik 1433 itu biasanya secara teknikalnya potensi udah cukup bagus. Jadi ya memang kondisi seperti ini teman-teman harus banyak bersabar nunggu dia momennya dia keluar dari dia punya area oversold ya.
dengan kondisi tetap garis merahnya di atas garis kuning, maka dia akan akan bagus ke depannya gitu. Ya. Biasanya harganya akan langsung naik. Kayak contohnya ini nih. Ini kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Pada tanggal 17 Maret itu dia akan keluar nih ya. Merah di atas garis kuning ya. Dia keluar berpotongannya itu sebenarnya dari tanggal 14 Maret. Cuma 14 Maret kan masih sideways nih. Nah, tanggal 17 dia keluar ya. Pas keluar, dia besokannya langsung naiknya cukup tinggi. Ya. Sampai naik berapa persen nih? Kayaknya 10-15% kenaikannya. Oke. Sama juga halnya seperti ini nih, ya. Ini juga BIT juga naiknya lumayan nih. BIT naiknya sampai sekitar 40%. Wajar lah 40%. Orang hampir ke 80 kok. 30%, 35%an lah, 30%an. BIT naiknya sampai segitu teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikannya jangan masalah apa ya, stokastik atau technical itu nggak, atau moving average itu nggak cuma tentang dead cross, golden cross doang teman-teman, tapi teman harus lihat zona-zonanya. Kalau misalnya kita memang mau memahami lebih dalam, sebenarnya kalau kita ngomong technical, di sini ada area oversold ya, di sini overbought. Nah, saat golden cross terjadi, ya dia harus keluar dari oversoldnya dulu, baru dia akan lebih bagus potensi ke depannya. Kayak itu untuk BIT ya. Jadi ditunggu ya temannya untuk BIT ya. Sumarecon tadi saya belum gambar ya. Ya panjangan nih, tadi mau lihat. Oke ya. Sumarecon kayaknya susah sih nih kalau mau turun lagi udah susah. Ini udah oke lah. Jangan pakai gini, terlalu ke kanak-kanakan. Pakai ini aja. Sorry. $835 ini berapa persen sih? Harga sekarang kan 710. 17% ya. Ini potensinya 835. Kita pakai klasik resistance saja teman-teman ya. Jadi arahnya masih oke, karena dia juga kalau kita lihat dari dia punya stokastik, dia juga keluar ya teman-teman ya. Dia udah mulai keluar nih dari zonanya dia. Dari zona oversold udah mulai keluar, dia lagi merangkak naik. Setidaknya teman bisa dapat seminimal mungkin itu kalau dari perkiraan saya ya. Secara teknikal ini nggak bisa main lama ya teman-teman ya. Mainnya sebentar doang, ini seminimal mungkin teman-teman itu dapat di angka 745, 750 lah. Naik satu level psikologis. Kalau angka ini kena, proyeksinya dapat untung 6%-an. 5,9%. Ya, ini untuk SM merah ya teman-teman ya. Oke, udah jam 8 lewat hampir lewat 10 nih. Sebentar lagi saya matiin. Oke ya, tadi pertanyaan BIT terus cicil apa gimana ya? Masih terus saya cicil. Soho, saya pelajarin dulu ya Soho itu perusahaan apa ya. Saya nggak berani komentar kalau saya nggak ngerti bisnisnya bisnis apa. Udah, kayaknya udah semua ya temen ya. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu secara teknikal segala macam tadi udah saya sampaikan ya. Jangan lupa juga ya, tadi saya bicara tentang yang namanya rebuild portfolio ya. Artinya kita memang harus membentuk ulang nih kalau misalnya memang udah kacau. Dan kalau memang belum terbentuk, bersyukurlah, karena bukan artinya teman ketinggalan kereta, tapi teman malahan lebih punya banyak option sekarang. Dan percayalah, kereta itu banyak, jangan tertinggalan kereta. Jadi kalau misalnya sekarang teman ketinggalan, percaya apa enggak, nanti selalu ada saham bagus teman ya. Selalu ada bull market di jenis market apapun gitu. Jadi mau marketnya down pasti ada saham bagus, mau marketnya up pasti ada saham bagus juga gitu. Jadi tenang aja, nggak usah takut dengan kereta sama sekali. Yang penting cashnya dulu ya. Posisi cash, ingat sekali lagi untuk recap yang tadi 30 sampai dengan 60% untuk posisi cash. Jangan lupa proyeksi untuk crashnya itu ada di bulan Agustus sampai dengan September ya.
Makanya saya kemungkinan besar ngambil ntar di bulan Agustus itu mau ngambil cuti temannya. Di bulan Agustus saya, ini bocoran aja, bocoran sih. Kalau benar kejadian, saya rencananya di bulan Agustus mau ngambil cuti, mau buat analisa. Analisa buat entry yang lumayan banyak di bulan Agustus. Seandainya marketnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya atau proyeksi saya, ternyata marketnya terus naik nih sampai bulan Agustus segala macam, saya sih nggak masalah banget, tapi saya tetap malahan tetap taruh uangnya ada di apa ya, tetap taruh di RDPU atau enggak RDPT segala macam gitu. Saya lebih banyak RDPU sih, soalnya saya jujur aja kalau misalnya kita ngomongin RDPT kan spreadnya nggak terlalu jauh sama RDPU, cuman sisi 3% 4%. Memang itu double dari RDPU, cuman enggak sih, saya enggak mencari yang seperti itu sih. Yang penting bagi saya uangnya liquid ya, uangnya liquid, karena crash itu kita nggak bisa tebak kapan. Cuman maksudnya apa namanya, tanggal detail kita nggak bisa tahu kapan akan crash. Cuman kalau proyeksi saya di Agustus sampai September, jadi saya mau seandainya market crash itu uangnya harus cair dalam hitungan jam ya. Jadi uangnya harus cair dalam hitungan jam dan saya bisa langsung top up untuk reksadana untuk RDN saya gitu. Jadi strateginya seperti itu. Oke ya. Jadi dari bulan Mei ini sampai ke depan, saya sarankan teman-teman semua selain menyiapkan cash, itu satu hal lagi yang paling penting dan jangan sampai teman lupa adalah jangan melakukan yang namanya over trade ya. Jadi profit secukupnya ada ya, namanya secukupnya ya udah cukup gitu. Misalnya memang dapatnya naik 2% 3% udah cukup. Jangan yang over trade sampai jangan greedy lah intinya lah. Jangan greedy karena benar-benar marketnya lagi tinggi-tingginya banget nih. Ya, itu aja sih, saya cuma mau ingetin itu doang sih. Jangan over trade karena lagi tinggi marketnya.